Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Putri Anandita dengan NIM 4425073. Kali ini saya ingin menganalisis suatu pidato, yaitu pidato dari Bapak Muhaimin Iskandar atau biasa disebut dengan Cak Imin atau Gus Ismin, selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Di pidato ini, beliau mengungkapkan masalah mengenai bencana alam yang ada di Sumatera. Mari kita lihat pidatonya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Pak Saiful Huda, dan para anggota DPR RI yang hadir, anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, yang saya banggakan, yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Erwan Setiawan, yang saya hormati anggota Komisi 5, Maulana Yusuf, para pejabat tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian dan lembaga, khususnya Ses Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Pak Andi Megantara, Deputi 1 Pak Leontinus, serta seluruh jajaran, para OPD Provinsi Jawa Barat, para narasumber workshop dari berbagai latar belakang yang saya muliakan, para kepala sekolah, tepuk tangan untuk para kepala sekolah SMK se-Jawa Barat yang saya cintai, saya banggakan, seluruh hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersyukur, berbahagia bisa bertemu meskipun dalam keadaan duka. Musibah besar terjadi di Aceh, Sumatera, Kalimantan, Jawa sebagian, dan Papua. Tentu kita doakan semoga semua saudara-saudara kita yang sedang menerima musibah diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dapat diatasi, dan pemerintah beserta seluruh pihak bisa bersama-sama mengatasi tragedi besar. Pagi tadi Pak Presiden berangkat ke berbagai lokasi sebagai bagian dari kepedulian pemerintah untuk mengatasi dengan cepat musibah demi musibah yang akan beruntun bisa kita prediksi. Kita juga berdoa semoga ancaman musibah bisa kita atasi, karena kerusakan lingkungan, ancaman bencana itu ada di depan mata kita akibat dua hal. Yang pertama, lingkungan kita yang kritis akibat kesalahan kita sendiri. Yang kedua, perencanaan dan antisipasi yang rendah dari kita semua sebagai bangsa. Beberapa hari yang lalu saya ke Sukabumi, meletakkan batu pertama pembangunan rumah relokasi korban bencana, dan di depan mata kita sudah sangat terlihat titik-titik yang bakal menyusul bencana longsor di berbagai tempat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu memperbaiki. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha, kira-kira gitu.
Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total policy, semua aspek dari sejak kita berpikir, melangkah, dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Semoga yang sedang mengalami musibah segera mendapatkan bantuan, keluarga dan kesabaran selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, saya akan menganalisis dari pidato tersebut. Yang pertama, dari struktur kebahasaan dan retorika. Pidato ini menggunakan pendekatan persuasif dan emosional. Pembicara tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi berusaha mengunggah kesadaran atau psikologis audiensnya melalui yang pertama, paradoks perasaan. Penggunaan kalimat bersyukur, berbahagia meskipun dalam keadaan duka, menciptakan suasana yang hikmat sekaligus serius sejak awal. Yang kedua, metafora religius. Penggunaan istilah taubat nasuha atau taubat yang semurni-murninya untuk konteks berkorasi adalah pilihan kata yang cerdas. Ini mengubah isu teknis kebijakan menjadi isu moral dan etika yang mendalam. Dan yang ketiga, hiperbola sebagai peringatan. Kalimat kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi adalah bentuk gaya bahasa hiperbola yang bertujuan untuk memberikan efek kejut atau shock terapi kepada audiens agar menyadari urgensi krisis lingkungan. Yang kedua, selanjutnya adalah adanya analisis substansi dan pesan utama. Ada 3 poin utama yang menjadi tulang punggung pidato ini. Yang pertama, poin utamanya adalah penjelasan. Kritik internalnya, pembicara secara berani mengakui 2 kegagalan bangsa, kerusakan lingkungan akibat kesalahan manusia dan rendahnya perencanaan atau antisipasi. Dan selanjutnya, adanya aksi nyata. Pidato ini bukan sekedar retorika karena menyebutkan langkah konkret, pengiriman surat ketiga Kementerian Strategis Kehutanan ESDM atau LHK. Selanjutnya, evaluasi total. Penekanan pada kata evaluasi total polisi menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap sistem yang berjalan saat ini. Selanjutnya, ada aspek sosiopolitik. Kepemimpinan yang bertanggung jawab. Pembicara menggunakan kata ganti kita. Kita sebagai bangsa kesalahan kita sendiri. Ini menunjukkan sikap gentleman yang tidak melemparkan kesalahan hanya pada satu pihak, melainkan mengajak semua yang hadir, DPR, DPRD, atau pejabat untuk memikul tanggung jawab bersama. Yang kedua, penyelarasan pusat dan daerah. Dengan menyebutkan keberangkatan presiden ke lokasi bencana, pembicara ingin menunjukkan bahwa pesan yang ia sampaikan seirama dengan gerak cepat pemerintah pusat. Yang ketiga, apresiasi sektoral. Pemberian apresiasi khusus kepada kepala sekolah SMK se-Jawa Barat menunjukkan upaya pembicara untuk mengaitkan isu besar atau bencana dengan peran pendidikan vokasi dalam jangka panjang. Yang keempat itu ada nada dan suasana atau tone dan mood. Tonnya tegas, mendesak atau urgen, dan juga penuh keprihatinan. Dan moodnya serius namun memberikan harapan melalui ajakan bahu-membahu. Jadi, kesimpulan analisis ini adalah pidato ini sebuah seruan darurat lingkungan yang dibungkus dalam acara workshop formal. Pembicara berhasil menarik perhatian para pemangku kepentingan atau legislatif dan eksekutif dengan cara menyentuh sisi spiritual mereka atau melalui istilah taubatan nasuha untuk memperbaiki kebijakan publik yang selama ini dianggap gagal mencegah bencana. Dan ini dia posternya. Terima kasih. Itulah analisis dari pidato Bapak Muhaimin Iskandar. Saya Velia Putri Anandita, pamit undur diri. Terima kasih semuanya.